Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Devi di channel Devi Fauzia yang akan selalu membahas seputar pengalamanku selama aku terkena HIR dan psikosomatik. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sensasi yang hadir di kalian sudah tidak terlalu mengganggu atau masih banyak sensasi yang kalian rasakan? Kalau menurut kalian, apa kalian sudah bisa mengetahui makanan yang cocok dan tidak cocok di kalian? Atau apakah kalian sudah bisa membuat diri kalian sadar kalau semua lamanya sensasi yang kita rasakan itu karena kita terlalu mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, terus karena pikiran-pikiran kita yang memikirkan hal-hal buruk sehingga otak kita itu selalu cemas dan tidak dibiarkan beristirahat gitu teman-teman. Akhirnya karena stres terus, cemas terus, yang difikirkan banyak terus, akhirnya asam lambungnya naik terus. Itu kalau pengalamanku, tapi tidak tahu kalau di kalian itu seperti apa teman-teman. Karena menurut aku, kalau sering aku ini berulang-ulang aku katakan kalau hanya masalah lambung, untuk menetralkan lambungnya memang cukup menjaga pola makan, paling lama seminggu itu sudah selesai. Apalagi kalian sudah pergi ke dokter, dikasih obat biasanya sudah mendingan. Tapi yang membuat kita sampai lama merasakan semua sensasi dan sensasi-sensasi yang aneh itu karena kita dibarengi dengan serangan cemas yang berlebih teman-teman. Jadi hari ini aku akan bahas lagi mengenai pengalamanku, bagaimana caraku menghadapi kecemasan yang sering datang padaku waktu itu, sehingga alhamdulillah sampai sekarang untuk serangan panik, serangan menyeluruh, serangan cemas atau cemas menyeluruh itu sudah jarang, hampir tidak pernah aku rasakan lagi. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, silahkan ditonton semua video-videoku, silahkan di like dan silahkan di share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, siapa tahu bermanfaat untuk mereka juga. Jadi sekali lagi aku banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas dukungan kalian yang begitu luar biasa, antusias kalian yang selalu komen di setiap video-videoku. Alhamdulillah semuanya sudah aku balas. Mohon maaf jika aku balasnya secara singkat. Insya Allah kalau misalnya banyak persentase pertanyaan tentang apapun itu, aku bikinkan videonya, sharing videonya teman-teman. Jadi ini masih banyak dikeluhkan kalian, ada beberapa yang sudah enak, tidak merasakan sensasi lambung, perutnya sudah enak, tidak ada mual, tidak ada begah, terus sudah tidak ada perih-perih lagi, tidak ada sakit-sakit di daerah dada, terus leher tidak mengganjal lagi. Hanya yang dirasakan tuh memang setiap harinya masih cemas aja gitu ya, masih cemas, masih takut, tapi biasanya cemasnya tuh bingung cemas apa gitu ya, cemas yang tidak tahu ini kita nih cemas karena apa. Yang ditakutkan tuh kan kematian, yang ditakutkan tuh kita sedang mengalami penyakit yang parah gitu ya. Padahal sudah sering aku bilang ke kalian kalau kecemasan itu yang bisa mengontrol adalah kita sendiri teman-teman. Jadi kita mau lama atau mau enggak move on dari yang namanya kecemasan berlebih ini, itu tergantung bagaimana usaha kita setiap harinya. Dan jangan lupa terus berdoa. Aku sangat merasakan sekali apa yang kalian rasakan, hal-hal horor yang kalian alami setiap harinya, sensasi-sensasi yang kalian rasakan setiap harinya, mulai dari bangun tidur sampai akhirnya tidur lagi, bahkan tidur pun kalian tidurnya tidak nyenyak gitu ya. Aku sangat bisa merasakan itu semua teman-teman. Kalian kalau nanya proses runtutnya gimana, aku alhamdulillah sampai sekarang bisa dikatakan sembuh, tidak terlalu cemas, tidak ada serangan panik lagi atau panik menyeluruh. Itu aku juga tidak tahu bagaimana detailnya, karena sekali lagi proses orang itu beda-beda. Hanya aku ngasih tahu ke kalian step-step yang aku lakukan gitu ya, hingga akhirnya aku sadar kalau semua sensasi yang aku rasakan itu karena memang aku terlalu cemas terhadap sesuatu yang memang belum terjadi, difikirkan terlebih dahulu. Padahal selama ini
sebenarnya mungkin kita tidak akan terlalu lama merasakan semua sensasi, asalkan benar-benar bisa merubah pola pikirnya. Karena kalau banyak sensasi, karena kalau yang masih banyak dirasakan kayak lemas, terus dada masih sering berdebar, masih keringat dingin, penglihatan buram dan kawan-kawannya, itu cemasnya masih berlebih teman-teman. Jadi di sini aku mau sharing lagi ke kalian tentang kecemasan-kecemasan yang aku lakukan, yang aku alami, dan apa saja yang aku lakukan waktu itu. Sebenarnya aku sudah ada video ya tentang bagaimana cara mengendalikan cemas. Aku sudah share videonya, silahkan dilihat. Dan ketika cemas, aku melakukan hal-hal itu dulu, itu sangat membantu sekali. Dan itu dilakukan terus-menerus. Cemas datang, aku lakukan hal-hal tadi. Cemas datang, aku lakukan hal-hal tadi. Jadi tidak sekali dua kali cemas datang aku lakukan itu terus tidak cemas lagi, karena semuanya sekali lagi memang butuh proses, dan proses setiap orang itu beda-beda teman-teman. Ada yang 2 bulan, ada yang hanya sebulan, ada yang sampai bertahun-tahun. Memang akan ada suatu hal yang membuat kalian yakin dan paham bahwa sebenarnya kalian ini sedang mengalami proses ke arah yang lebih baik lagi. Entah baik itu proses memperbaiki pola makan, pola pikir, pola hidup, pola waktu makan gitu ya. Jadi sekarang nih kita disuruh belajar untuk memperbaiki itu semua agar kedepannya kita bisa menjadi pribadi yang lebih sehat lagi, baik fisik maupun mentalnya teman-teman. Jadi di sini aku akan dengarkan ini jika kalian masih terus merasakan cemas. Dengarkan ini setiap kali kalian merasakan cemas teman-teman. Jadi selalu diingat ketika ada cemas, serangan panik datang, atau panik menyeluruh tiap hari yang kalian rasakan, kalian harus meyakinkan diri kalian kalau kalian sekarang ini sedang berada di situasi yang aman dan tidak berbahaya. Kalian saat ini sedang berada di situasi yang aman dan tidak berbahaya. Kalian pasti akan bisa melewati situasi ini, melewati semua sensasi ini, sensasi horor yang kalian rasakan setiap harinya. Kalian akan bisa melewati ini semua karena kalian sudah sering melewati ini dan kalian bisa. Jadi ketika kalian sekarang mengalami serangan cemas lagi atau panik menyeluruh lagi, takut kematian, aku yakin ini sifatnya hanya sementara dan kalian akan bisa melewati ini lagi karena dulu kalian sudah sering melewati ini dengan baik, dan aku yakin kali ini kalian juga akan bisa melewatinya lebih baik lagi, dan semoga kedepannya tidak akan datang lagi serangan cemas ini. Dan kalaupun datang lagi, aku yakin, sangat-sangat yakin kalian pasti akan bisa melewati ini. Jadi yakin kalau kalian sedang berada di situasi yang aman, tidak berbahaya, dan kalian akan bisa melewati situasi ini dengan sangat baik karena situasi ini sudah sering kita rasakan dan kita bisa melewati ini, dan pada akhirnya kita akan bisa lagi melewati situasi atau serangan panik atau sensasi yang horor yang sedang kita rasakan teman-teman. Sekali lagi, kalian adalah pemegang kendali tentang perasaan dan pikiran kalian. Karena kalau aku hanya bisa memotivasi kalian berbagi pengalaman, yang memegang kendali atas perasaan kalian, atas pikiran kalian, itu adalah diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya kalian sangat bisa mengatur itu. Kapan kalian akan marah, kapan kalian mau sedih, entah sementara atau selamanya. Apakah perasaan sedih akan kalian ganti dengan perasaan bahagia? Kalian sangat akan bisa
melakukan ini semua karena kalian adalah pemegang kendali atas perasaan dan pikiran kalian. Jadi ketika ada pikiran buruk yang muncul, ketika kalian takut terhadap kematian, terhadap hal-hal yang belum terjadi, itu silahkan dikendalikan lagi perasaannya, diyakinkan kalau ini benar-benar hanya pikiran kalian. Pada dasarnya memang kita harus benar-benar pasrah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, itu semua sudah ketetapan Allah. Jadi jika kalian sekarang merasa kalau kondisi kalian ini tidak baik-baik saja, yakinlah kalau akan ada hal yang baik yang akan kalian rasakan setelah kalian melewati proses-proses ini, teman-teman. Jadi yang sekarang masih cemasnya berlebih, masih ketakutan terhadap hal-hal yang belum kejadian, kalian pikirannya masih dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif tentang diri kalian. Kalau menurut aku sekarang lebih baik berpasrah dan berserah, kayak memasrahkan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasakan apa yang sekarang sedang kalian rasakan, tidak perlu memikirkan hari esok dan hari esoknya lagi, karena itu adalah kuasa Allah, teman-teman. Jadi benar-benar berpasrah, benar-benar berserah. Semoga kalian yang sedang mengalami kecemasan saat ini bisa secepatnya move on, bisa secepatnya sadar kalau kalian sebenarnya bisa mengendalikan perasaan dan pikiran kalian sendiri, teman-teman. Jadi tanpa bantuan siapapun, tanpa situasi dan kondisi seperti apapun, kalian akan bisa mengontrol semua hal yang akan masuk di pikiran dan perasaan kalian. Jadi sekian videoku hari ini. Terima kasih. Silakan di like, di subscribe channelku, silakan di share di sosial media kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.